Bab ke-41. Malam harinya ayah langsung menyuruh orang suruhannya untuk menjadi donatur bagi pondok sang abah, sesuai dengan perintah ya untuk menyediakan konsumsi selama 2 hari, hari sebelum dan hari-hari, agar para panitia yang sibuk dan capek bisa mendapatkan makanan yang bergizi agar tak sakit. Karena suksesnya acara ini campur tangan para panitia yang tak lelah sebelum hari-hari dimulai. Ayah juga tak mau jika menggunakan nama asli atau perusahaannya. Cukup hamba Allah itu sudah cukup. Walaupun ayah tahu jika di pondok ini aman, tapi tetap memasang orang kepercayaannya agar bisa melindungi. Berjaga-jaga jika ada hal yang diinginkan. Semua anak buah yang dikirim Pak Romi sudah menjalankan tugasnya. Walaupun masih bingung dengan yang terjadi, hingga mereka ditempatkan di tempat orang soleh seperti ini. Tak terasa acara khataman Al-Quran dan tasyakuran bagi para hafid dan hafizoh sudah dekat tinggal 1 hari lagi. Nampak banyak hiasan dan panggung yang megah di sini. Para santri juga saling bahu-membahu menyiapkan semua keperluan. Sudah sejak 3 hari yang lalu mereka sibuk kesana kemari. Mereka senang karena acara kali ini tak pusing memikirkan masalah dapur karena ada seorang hamba Allah yang dengan mudahnya menggelontorkan uangnya untuk konsumsi semua tamu undangan. Hanya yang punya hajat syukuran saja yang mengeluarkan uang untuk biaya khataman dan lainnya. Para tamu undangan dari jauh juga sudah mulai hadir. Kediaman Kiai Hasan nampak ramai. Setiap tamu sudah disediakan kamar tamu masing-masing setiap keluarga. Bahkan tahun ini sepertinya tak cukup untuk menampung semua tamu. Semua tamu dari jauh langsung disuruh ke kamar tamu untuk beristirahat. Kiai Hasan sengaja hanya menyambut sekilas tahu jika mereka juga butuh menghilangkan lelah terlebih dahulu. Besok pagi saja sebelum acara dimulai setelah sarapan bisa langsung ngobrol bersama dengan sahabatnya. Bincang pagi hari. Karena banyaknya yang hadir, wali santri hadir pada jam undangan saja besok pukul 10 siang. Banyak juga yang sampai menginap di hotel maupun penginapan di sekitar pondok. Para pedagang kaki lima juga tak kalah meramaikan acara. Kiai Hasan membolehkan mereka untuk mencari rezeki di depan pondok asal tak mengganggu jalannya acara. Sekalian untuk meramaikan acara, pasti jauh akan perlu untuk sekedar ngobrol maupun bertemu keluarga mereka. Untungnya ini belum hari libur kalau disamakan akan penuh dengan parkiran mobil di luar pondok. Para pedagang kaki lima dibolehkan menjual makanan khas juga jajanan kekinian. Semua ada sampai toko baju juga akan ikut membawa mobilnya parkir bersama pedagang lain. Semakin meriah acara di sini. Panggung yang megah nampak indah sekali. Saat ini ayah sedang melihat dari jauh panggung itu di balkon kamarnya. Sampai tak sadar jika Umi sudah ada di belakang ayah mengikuti arah pandang anaknya. Kamu juga bisa kok nak. Suatu saat nanti akan bisa naik di panggung itu sebagai hafizoh nak. Ucap Umi lembut, ayah langsung menoleh pada Umi Siti dan memeluknya. Amin. Doakan ayah ya Umi. Ayah juga ingin memberikan mahkota pada Umi dan abah nanti di surga. Ucap ayah senang sekali sambil tersenyum manis. Selalu sayang selalu. Umi selalu doakan kamu semua kebaikan selalu menyertaimu nak. Umi selalu minta pada Allah agar anak Umi ini selalu mendapatkan apa yang kamu mau selama itu baik untukmu nak. Ucap Umi dengan sayang memeluk ayah dengan erat. Tak terasa anak yang dulu mereka lihat sedang kebingungan karena ibu angkatnya meninggal kini bisa menjadi anak angkatnya seolah takdir memang menyuruh abah untuk bertemu dan menjadikan ayah sebagai anaknya. Sekarang lihatlah, sudah menjadi kebanggaan mereka semua dengan banyaknya prestasi yang dia miliki. Cahayanya pondok ini, cahaya Humairoh. Amin. Terima kasih Umi dan abah itu malaikat tanpa sayap bagi ayah. Ucap ayah dengan mat berbinar. Umi Siti yang melihat binar senang wajah ayah yang nampak lain dari biasanya mengelus wajah anaknya. Kamu pun bagi kami anugerah yang harus kami jaga sampai akhir hayat kami nak. Jika ada yang menyakiti kamu sama saja menyakiti kami yang merawatmu. Ucap Umi dengan sayang. Apa Umi ingin hadiah dari ayah? Tanya ayah dengan wajah senang. Umi Siti nampak heran dengan anaknya. Tumben bertanya seperti itu. Jadilah manusia yang berguna untuk sesama dan selalu utamakan Allah di setiap langkahmu nak. Jawab Umi Siti. Amin. Apa ada lagi Umi? Tanya ayah lagi. Mungkin Umi ingin lihat ayah ada di panggung itu suatu saat nanti nak. Ucap Umi sambil menggoda anaknya.
Ayah tentu saja tertawa karena Umi sambil menggelitiki pinggangnya. Hahaha Umi, ya ampun Ayah, akan penuhi keinginan Umi itu. Ucap Ayah sambil menahan geli dengan tertawa lepas. Ada apa ini? Tanya Abah saat mendengar suara anaknya yang sampai bawah dengan teriak minta ampun. Umi menoleh dan melihat sang suami yang masuk ke dalam kamar Ayah. Ini anak kita katanya mau mengabulkan keinginan Umi, Bah. Tuh bisa naik di panggung itu. Tunjuk Umi ke arah panggung yang sedang menjadi tempat gladi resik para santri yang akan kataman besok. Abah mengikuti arah tunjuk Umi. Di sana nampak senyum senang para santri yang besok akan mendapatkan gelar hafiz dan hafidzoh yang disaksikan oleh kedua orang tua dan juga para temannya. Sungguh itu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Berjuang selama lebih dari 4 tahun ada di sini dan menghafal Al-Quran dari awal hingga akhir dengan banyak cobaan juga rintangan. Tak mudah ada di titik ini besok. Banyak perjuangan yang mereka lakukan dan meninggalkan keluarga agar bisa menjadi kebanggaan keluarganya. Mereka hebat ya Umi. Akhirnya setelah bertahun-tahun bisa ada di panggung itu. Ucap Abah sambil memandang panggung megah itu. Iya Bah, Umi juga senang sekali. Apalagi tahun ini iuran untuk kataman ada yang membantu. Jadi konsumsi semua orang besok sudah ada yang menanggung. Kata Kang Dalem juga hari ini juga menunya luar biasa. Ada yang mengirimkan suplai bahan makanan banyak. Kata Kang Dalem bisa makan enak hari ini hehehe. Ucap Abah tadi mendengar obrolan santrinya. Umi juga tadi mendengar Mbak Dapur yang menjadi juru masak juga senang melihat menunya hari ini enak semua. Tak lupa juga mereka membawakan beberapa untuk Dalem agar semua orang kebagian senangnya juga. Begitulah di pondok makan enak atau biasa saja semua orang akan merasakan. Di sini Umi dan Abah juga bukan orang yang pemilih. Paling karena Umi dan Abah tak suka santan. Makanya Mbak akan masak menu yang sama tapi tanpa dua bahan itu. Kalau Ning dan Gusnya malah ikut saja apa yang dimasak. Kadang juga ikut makan di kantin pondok jika bosan makan di rumah. Kalau soal makanan para santri pasti tahu Umi. Itu hal yang membuat mereka semua senang bukan main. Abah juga heran makan kita juga sudah lebih baik dari yang dulu tapi lihat makanan enak masih saja heboh. Kekeh Abah membayangkan dulu dan sekarang jauh sekali bedanya. Hehehe iya Bah, Ayah juga tadi lihat para mbak senang sekali dimasakin apa sih Bah? Tanya Ayah yang sejak tadi dia mendengarkan kedua orang tuanya berbicara. Katanya dimasakin kare ayam nak, Umi sama Abah sih lihat saja. Kamu tahu sendiri Umi dan Abah tak kuat jika makan bersantan, paling icip saja. Ucap Abah. Ayah mengangguk saja. Memang benar sih orang tua sekarang lebih berhati-hati akan makanan apalagi makanan bersantan. Ini kenapa pada kumpul di sini? Tanya Abah. Itu Ayah malah lagi lihat panggung besar itu Bah. Bagus ya. Ayah suka. Ucap Ayah dengan Ata berbinar. Semoga Abah dan Umi masih sempat ya nak lihat kamu di panggung seperti itu. Abah akan sangat bersyukur jika kamu bisa jadi hafidzoh dek. Ucap Abah lembut memandang anaknya. Bab ke-42. Ayah yang melihat tatapan itu tersenyum lembut dengan menggandeng tangan Abahnya. Melihat lebih dekat ke arah panggung. Memang view-nya di kamar Ayah ini pas sekali. Ayah akan berusaha buat Ayah bisa ada di panggung itu dan tersenyum pada Abah dan Umi jika Ayah bisa jadi apa yang Abah dan Umi inginkan. Ayah juga mau Abah dan Umi akan ada buat Ayah sampai kapanpun. Semoga Abah dan Umi selalu panjang umur agar Ayah bisa membahagiakan kalian, Bah. Ucap Ayah dengan mata berbinar melihat suasana yang begitu tenang ini. Iya nak, terima kasih atas doa kamu nak. Abah dan Umi juga akan mendoakan yang baik-baik buat kamu. Ucap Abah mengelus kepala Ayah dengan sayang. Tak terasa anak Abah sudah setinggi ini. Lihatlah Umi tingginya sudah sampai telinga Abah padahal baru umur 13 tahun sudah setinggi ini. Kekeh Abah yang tangannya menyamakan tinggi Ayah ternyata sudah sampai telinga Abah. Ayah ini tinggi. Abah dan Umi suruh Ayah makan yang bergizi terus gimana Ayah tidak jadi seperti ini? Ucap Ayah juga cekikikan ternyata dia sudah tinggi juga. Iya nak, Umi saja kalah sama Ayah. Ini lihat tinggi kamu bukan? Ucap Umi yang mengajak Ayah ada di depan cermin dan menyamakan tingginya.
ternyata sudah tinggi ayah sekarang. Kayaknya iya bah, soalnya ayah juga ikut silat deh. Kan banyak itu gerakan yang membantu ayah buat pemanasan. Mungkin itu bikin tinggi. Ucap polos ayah pada abahnya. Seketika semua orang tertawa mendengar ucapan ayah yang seperti itu. Walaupun tak sepenuhnya salah, tapi juga belum tentu benarnya. Kadang itu juga gen atau keturunan. Oh ya deh, ada teman abah yang mau pesan lukisan padamu. Apa kamu bisa memenuhi permintaannya? Agak rumit soalnya permintaan beliau. Ucap abah saat ingat tadi ada yang menelponnya untuk dibuatkan lukisan. Sudah malam, tidurlah dek. Besok saja menyambut tamunya. Ucap Umi. Hehehe, siap Umi, laksanakan komandan. Dengan hormat ayah melakukan apa yang Uminya katakan. Umi dan abah keluar dari kamar setelah ayah beranjak ke ranjang besar miliknya. Klek. Pintu tertutup karena mereka berdua juga butuh istirahat untuk menyambut hari esok lagi dengan nuansa yang lebih indah dari Neri biasanya. Umi, abah, kalianlah keluargaku. Aku bisa seperti sekarang karena ada kalian berdua. Ayah akan lakukan apapun untuk kebahagiaan kalian yang berada di sini. Di sini ayah punya keluarga. Bagi ayah cukup ayah mempunyai kalian. Besok nantikan kejutan buat kalian. Buah dari merawat ayah selama ini. Kuman ayah sambil memegang gelang berwarna merah. Baginya ini simbol dari keluarga ini. Aku akan pakai warna merah. Karena ini lebih aman untukku saat ini. Jika aku memakai warna biru takut ada yang sadar akan gelang ini. Aku belum ingin memakai gelang itu. Mereka tak butuh aku juga. Aku lebih dibutuhkan di sini. Ucap ayah sambil membandingkan kedua gelang itu yang ayah simpan pada tempat yang sama dalam berangkas miliknya. Untungnya abah dan Umi manut saja saat ayah meminta berangkas untuk menyimpan uangnya selama ini. Karena Umi juga tahu jika anaknya mempunyai uang banyak dari hasil berjualan lukisan. Jika disimpan di bank semua akan sulit bagi ayah jika ingin memberikan Mbak uang jajan. Selama ini ayah tahu jika Mbak juga banyak yang mengalami kesulitan keuangan, karena itu ayah semangat untuk mencari uang agar bisa membantu orang lain juga. Setelah kedua orang tuanya benar-benar pergi, ayah mulai dengan pekerjaan yang dia sembunyikan. Halo Paman Zender, maaf ayah baru sempat kerja hari ini. Ucap ayah langsung. Tidak apa Nona, semua aman. Dokumen yang harus meminta tanda tangan Nona sudah saya kumpulkan. Yang lainnya bisa saya atasi. Jawab Zender dengan via Zoom, hanya mereka berdua. Ucap Zender sambil membuka benda file. Tahu jika saat jam ini biasanya nonanya akan menghubunginya, jadi belum akan pulang jika belum ada notif nonanya menghubunginya. Perbedaan waktu yang ada membuat mereka tak kesulitan dalam komunikasi asal tidak mati lampu saja. Baiklah Paman Zender, apa yang harus aku kerjakan? Ucap ayah dengan serius. Zender mengirim via email semua dokumen. Ayah Deng teliti membacanya. Sedangkan Zender setia menunggu nonanya sampai selesai. Apa Paman ingin tanya sesuatu? Tanya ayah melihat orang kepercayaannya ragu-ragu saat menjawab. Saya penasaran dengan Nona. Nona tak mau memberitahu saya seperti apa Nona. Jujur saja rasa penasaran Zender begitu tinggi. Apalagi saat kemarin bosnya mengingatkan dirinya tentang klien itu dan memang terjadi. Untung saja Zender mengikuti perintahnya. Ini bukan kali pertama Paman bertanya seperti itu. Ucap ayah masih sibuk dengan beberapa dokumen itu. Iya Nona, maaf karena saya lancang. Ucap Zender takut. Apa Paman Romi sudah memberitahu jika ada tugas buatnya untuk menjaga keluarga seseorang? Ucap ayah pada Zender. Kadang kedua tangan kanannya ini suka sekali bertukar kabar dan membicarakan masalah yang mereka hadapi. Iya Nona. Jawab Zender tersenyum. Tahu saja bosnya ini jika mereka berhubungan. Ya seperti itu. Berarti Paman tahu jika aku ada di negara Bebe saat ini. Tanya ayah lagi. Sempat berpikir seperti itu Nona. Ucap Zender takut. Iya sudah, jika Paman berpikir seperti itu tidak usah takut. Toh itu benar. Ucap ayah santai. Jadi benar dugaan saya Nona.
Tanya Sender mendadak gagap. Iya, tapi paman harus rahasiakan ini semua. Karena aku tak mau muncul ke publik. Ingat, aku bisa melakukan apa yang aku mau jika paman tak sejalan denganku. Ucap ayah dengan penuh makna. Iya Nona, saya akan setia pada Nona. Justru saya senang jika tahu Nona di negara mana, saya bisa ikut membantu untuk melindungi Nona dengan tepat. Ucap Sender senang. Akhirnya dia tahu di mana nonanya berasal, jadi dia tak pusing lagi memikirkan nonanya ini siapa dan di mana. Belum saatnya aku menemui kalian. Ucap ayah tenang. Iya Nona, apa Romi tahu jika Nona ada di negara yang sama dengannya? Tanya Sender lagi. Tidak tahu, belum aku kasih tahu. Nanti saja dia juga tak bertanya seperti paman Sender. Sampai pusing saya. Ucap Nona terkekeh. Hehe, saya penasaran Nona, sudah 5 tahun Nona, saya bekerja pada Nona, tapi Nona tak ada kabarnya sama sekali tentang Nona sendiri. Ucap Sender. Kalau saya tiba-tiba muncul juga tak akan yang percaya. Makanya saya mending jalan di balik layar saja. Ucap ayah manyun. Iya Nona, maaf saya lancang. Saya tak akan tanya lagi, sudah cukup jawaban Nona saat ini. Ucap Sender yang diangguki oleh ayah. Selesai Ii. Nah ini udah paman. Ayah mau istirahat dulu ya. Saya capek di sini, sudah jam 1 malam. Ucap ayah Deng menguap. Baik Nona. Terima kasih, saya undur diri. Pamit Sender pada bosnya. Oh ya paman. Pesan saya jika ada perusahaan yang ingin bergabung dan tak mau dengan kontrak yang kita ajukan, langsung saja batal. Jangan bertele-tele. Ucap ayah. Sender saja nampak kaget karena ada beberapa klien yang ingin dirubah kontraknya, namun karena sejak awal yang tak mau bersedia dengan kontrak itu akan batal begitu saja, dan itu sudah dikenal oleh semua pengusaha. Kita tak butuh orang yang hanya mau untung saja tapi tak mau memikirkan nasib pekerjanya. Jika kita tak bisa memberi kepuasan pada pekerja kita sendiri, buat apa kita ada pemimpin di sini? Jika pekerja kita puas, otomatis mereka akan menghasilkan kerja yang bagus. Itu menjadi pegangan saya. Bukan memeras pekerja kita sendiri untuk orang lain. Ucap ayah tegas. Iya, saya akan ingat pesan Nona. Ucap Sender. Baiklah, saya tutup dulu. Ayah langsung mematikan laptop dan menyimpannya. Dengan begini dia bisa duduk cantik, uang ngalir terus. Main saham dulu buat kumpulin uang. Pengen deh kasih hadiah Umi dan Abah umroh. Tapi nanti sajalah. Ucap ayah dan menggunakan laptop yang lainnya lagi. Baginya ini hal yang mudah karena ayah sudah paham bagaimana saham ini bekerja. Sampai pukul 3 ayah selesaikan dan mulai memejamkan matanya untuk beristirahat. Ia lepas kacamatanya dan beranjak tidur barang sebentar. Bab ke-43. Pagi hari sangat berbeda dari biasanya karena begitu banyak jamaah yang ada di masjid hingga sampai harus menggelar karpet agar semua orang bisa ikut sholat berjamaah subuh di pondok ini. Ayah sampai harus ikut mengalah karena banyaknya orang dari tamu undangan yang ikut menginap di pondok membuat suasana begitu ramai saat akan mulai. Najeng mawon mbah, mriki mawon kula mawon sing teng mriku. Ucap ayah pada seorang yang dia anggap sudah tua dan layak mendapatkan tempat yang baik. Karena tempat yang dipilih begitu di tepi akan bahaya jika nanti nenek itu sampai terjatuh, apalagi dengan member tongkat juga. Sakestu niki endok? Tanya nenek itu senang. Ngeh mbah sakestu, monggo gentosan kalian kulo ngeh. Teng mriki amen. Ucap ayah yang tahu jika orang yang lebih tua berhak mendapatkan tempat yang nyaman. Dia yang lebih muda harus bisa mengalah bukan? Matur suun cahayu. Ucap nenek itu dengan senyum lebar. Ngesami-sami mbah. Jawab ayah. Semua yang ayah lakukan itu tak luput dari penglihatan ibunya Ustadz Yusuf, Umi Zainab. Siapa gadis kecil itu tampak beda dari yang lain. Dia begitu rendah hati pada yang lebih tua. Batin Umi Zainab. Umi Zainab bertanya pada santriwati yang ada di belakangnya. Mbak itu siapa? Tanya Umi Zainab lembut.
Oh, yang pakai mukena potongan warna putih bunga sakura itu, Nyai? Tanya Mbak Santri. Iya, Mbak. Itu Ning kecil kami, Nyai, namanya Ning Ayah. Cantik ya, Nyai? Hehehe. Ucap Mbak Santri itu terkekeh. Iya, cantik hati dan rupanya juga, Mbak. Ucap Umi Zainab tersenyum lembut melihat ayah yang sedang berzikir tanpa peduli lagi sekitar setelah kejadian tadi. Iya, Nyai. Beliau itu Ning kecil kebanggaan kami. Jangan lihat wajahnya yang kecil itu. Tapi dia mempunyai segudang prestasi tak kalah dari Ning-Ning dewasa pada umumnya. Ucap Mbak Santri itu semangat sekali memanggil Ning Ayah terus-menerus. Benarkah, Mbak? Tanya Umi Zainab memastikan. Iya, dia kecil begitu jago silat. Jago masak sama melukis. Lukisannya juga sering dia sumbangkan untuk pondok ini. Dan masih banyak lagi kelebihan Ning Ayah. Ucap Mbak Santri lain yang menimpali omongan Mbak lain. Masya Allah, istimewa sekali ya Mbak beliau. Ucap Umi Zainab takjub dengan kelebihan anak dari pondok ini. Berarti dia anak dari sahabat suaminya Kiai Hasan. Iya, Nyai. Beliau itu cahayanya pondok kami ini. Ucapnya dengan bangga. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ucap Umi Zainab lembut. Iya, Nyai, sama-sama. Ucap Mbak itu kembali fokus pada dizikirnya menunggu jamaah dimulai. Umi Zainab masih memandang Ning Ayah dengan lekat. Wajah ayah yang lembut dan teduh itu begitu menyenangkan jika dipandang terus-menerus. Andai bisa jadi mantuku, akan senang sekali. Gimana lirih Umi Zainab kembali fokus pada dizikirnya kembali. Meminta sesuatu yang mustahil itu sambil dizikir. Semoga apa yang tadi dia inginkan bisa terwujud. Ada apa, Umi? Tanya Ning Leha, adik dari Ustadz Yusuf yang sejak tadi menyimak sambil dizikir. Juga gumanan uminya, tapi saat akan bertanya kembali justru uminya sibuk melihat Ning Ayah. Siapa dia begitu dilukam dengan banyaknya prestasi yang dimiliki, tapi begitu rendah hati pada orang tua. Tak mungkin hanya seorang Ning saja terlihat jika dia gadis yang tenang dan juga bisa ceria secara bersamaan. Batin Ning Leha penasaran. Karena dia juga sering berinteraksi pada Ning dari pondok lain. Tapi tak seperti pada sosok Ning Ayah yang penuh wibawa itu. Pertanyaan dari keluarga Ustadz Yusuf itu akan terjawab jika memang Ustadz Yusuf berjodoh dengan Ning Ayah. Jamaah dimulai dengan husuk. Semua sholat dengan hikmat sambil mendengarkan suara pembacaan ayat Al-Quran yang merdu. Hingga saat ceramah subuh, semua begitu antusias. Tampaknya ini yang ditunggu dari tadi oleh semua santri. Kiai Hasan berdiri dan mulai mengumandangkan salam. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WB. Jawab serempak semua jamaah. Mau tema apa ini hari ini? Ayo, siapa yang mau tanya nanti Sasa jawab. Jangan sungkan untuk bertanya di sini, kita belajar bersama ya. Ucap Kiai Hasan memandang semua jamaah. Cukup lama mereka terdiam. Kiai Hasan menoleh pada putrinya yang tersenyum senang. Ayo Ning, ada yang mau ditanyakan kok senyum sama Abah ini? Pasti punya pertanyaan kan? Tanya Kiai Hasan membuat semua orang menoleh pada Ningnya sambil tersenyum. Iya, Bah. Ayah mau tanya, kalau seorang anak bisa menghafal Al-Quran, apa saja keistimewaannya? Tanya ayah lembut. Wah Ning, ayah pertanyaan pas dengan acara kita di pondok hari ini ya. Baiklah, Abah jawab biar bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua, agar bisa mengambil ilmu dari setiap pelajaran yang kita tanyakan. Penghafal Al-Quran itu impian setiap muslim. Apalagi bagi orang yang mampu secara akal, pasti akan berlomba untuk mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran ini. Semoga kita yang ada di sini, jika tak bisa, tapi bisa mengamalkan yang kita bisa lakukan agar ilmunya bermanfaat. Penghafal Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya. Pertama, pahala berlipat ganda. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi penghafal Al-Quran hingga 10 kali lipat. Kedua, bersama malaikat, orang yang menghafal Al-Quran dengan baik akan bersama malaikat di setiap langkahnya. Ketiga, mahkota untuk kedua orang tua. Penghafal Al-Quran yang mengamalkan isinya akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Keempat, syafaat untuk keluarga.
penghafal Al-Quran akan menerima permohonan syafaat yang diajukannya kepada 10 orang keluarganya yang telah diputuskan masuk neraka. Dia sebagai pelindung untuk keluarganya juga. Dahsyat bukan keistimewaan ini bisa menyelamatkan keluarga kita. Kelima, keluarga Allah. Penghafal Al-Quran dianggap sebagai keluarga Allah. Keenam, pelindung dari neraka. Al-Quran menjadi pelindung bagi pembaca dari azab api neraka. Ketujuh, pemberi syafaat. Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi pembaca, memahami, dan mengamalkannya. Kedelapan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Penghafal Al-Quran harus berusaha mengamalkan apa yang dibacanya dan dihafalkannya. Dan masih banyak lagi, kalau saya bahas semua bisa tak akan selesai nanti. Setidaknya setiap keluarga itu kalau bisa wajib ada satu orang untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Agar nanti di akhirat kelak ada keluarga kita yang bisa kita banggakan pada penduduk akhirat jika kita punya harta yang berharga. Semoga jika kita tak bisa, lain waktu kita bisa melakukan nikmatnya menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk Ning Ayah sudah puas dengan jawaban Abah? Atau mau ada pertanyaan lagi? Tanya Abah dengan wajah tenang dan ramah. Anaknya begitu percaya diri untuk bertanya tanpa malu. Nyeh Bah, matur suwun. Nambah boleh Bah? Tanya Ayah dengan wajah tengilnya. Nah, kan bikin semua orang langsung heboh dengan tingkahnya. Jangan tanya jodoh ya deh. Ucap gua Ridwan yang paham dengan adiknya ini. Belum masuk umur Ayah ini, ya kan Abah? Tanya Ayah yang diangguki Abah dengan lembut membuat semua orang terkirim. Apa nak mau tanya apa lagi? Tanya Abah. Ayah menoleh pada para mbak menawarkan bila ada yang mau ditanyakan lewat dirinya. Ternyata tidak ada. Bentar Bah, baru cari bocoran kok pada tim ya Bah. Ayah kan Jeti harus mikir lagi ini. Ucapnya dengan wajah lucunya. Semua orang nampak gemas dengan tingkah Ningnya ini. Bahaya nanti kalau bisa Jeti penghafal Al-Quran. Abah ada nazar tertentu tidak? Tanya Ayah. Seketika ruangan itu sunyi. Para santri dan ustadz juga para tamu undangan juga penasaran dan fokus pada Kiai Hasan yang tersenyum mendengar pertanyaan dari anak perempuannya. Umi Zainab dan Ning Leha juga penasaran. Ikut menatap Ning Ayah dan Kiai Hasan bergantian. Umi, itu Ning Ayah berarti anaknya Kiai Hasan ya? Pantas saja banyak sekali yang memuji, ternyata anaknya itu memang pemberani dan apa adanya sekali. Bisik Ning Leha dengan kagum. Anak remaja itu nampak banyak ilmunya terlihat dari sikapnya yang tak pemalu menandakan dia sudah punya mental yang kuat sebagai seorang yang berilmu. Bab ke-44. Iya Kak, kita dengarkan apa yang akan Kiai Hasan jawab. Tim ya. Bisik Umi Zainab. Semua orang nampak fokus. Kiai Hasan sejenak juga berpikir untuk menjawab pertanyaan anaknya. Kalau Abah masih diberi kesempatan untuk melihat anak Abah bisa hatam Al-Quran dan menjadi hafid maupun hafidzoh, Abah akan buat syukuran dengan menyumbangkan 2 ekor sapi untuk kita makan bersama. Sebagai rasa syukur Abah juga akan mengabulkan 2 permintaan yang bisa Abah kabulkan. Itu berlaku untuk semua anak Abah. Ucap Kiai Hasan tersenyum dengan lembut menatap anak perempuan dan kedua putranya itu dengan sayang. Semua orang juga melihat berapa sayangnya Kiai Hasan pada semua anaknya. Bagaimana menurut kamu nak? Tanya Abah pada anaknya yang tersenyum lebar dengan menampilkan deretan giginya yang bersih. Beberapa santri maupun tamu sampai tak berkedip melihat Ning kecil itu nampak sangat cantik sekali. Iya Abah, Ayah manut Abah saja. Ucapnya dengan senyum misterius. Abah yang tahu dengan kebiasaan anaknya ini, terkejut. Apa Ayah akan membuat aku bisa melihatnya menjadi hafidzoh? Senyum itu sering aku lihat jika dia sudah mempunyai hal istimewa untuk dia tunjukkan padaku. Batin Abah. Baiklah, cukup sekian dulu ya. Abah juga masih mau bertemu para tamu yang belum Abah sapa. Semoga walaupun sedikit ilmu hari ini bisa menambah pahala bagi kita semua. Abah akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Kiai Hasan sambil berlalu meninggalkan masjid. Semua santri dan para ustadz ikut menyalami pemilik pondok ini.
Semua jamaah juga ikut bubar. Ya Allah, enduk jenengan Ning Ayah. Putrine Kiai Hasan. Ngapuntene kula boten ngertos Ning. Ucap seorang nenek yang menghampiri Ning Ayah yang masih duduk sambil melipat bawahan mukenanya. Ayah tersenyum. Mbah ini tadi yang dia suruh pindah ke tempat yang lebih baik. Karena yang sekarang Ayah duduki ini sepertinya akan bahaya bagi orang tua karena dekat dengan pintu samping tempat orang berlalu lalang. Dengan adanya Ayah di sini, jadi semua santriwati lewat belakang semua. Neh Mbah, kulo Ayah, boten nopo-nopo Mbah. Jawab Ayah dengan bahasa Jawa sederhana seperti ini, karena ini yang berdiri orangnya sudah sepuh sekali. Masya Allah Ning, matur suun Neh. Ucap Mbah itu dengan senyum senang. Neh Mbah, wangsol kalih sinten? Tanya Ayah lagi. Piyambak Ning, cekat griyana kulo. Dinten niki raos ajeng sholateng mriki, mumpung gerbang boten ditutup kulo mriki. Ucap Mbah itu dengan senang. Ya selama ini jika bukan acara gerbang pondok akan selalu ditutup. Namun karena ini akan ada acara besar makanya dibuka untuk umum. Nyeh Mbah, kulo wangsul rumian nyeh. Pamit Ayah dengan senyum lembut. Tak lupa saat sepi dan hanya ada beberapa orang di situ yang melihat Ayah. Saat Mbah itu memeluk Ayah, Ayah sisipkan beberapa lembar uang di kantong depannya tanpa sepengetahuan Mbah itu. Tapi ada yang melihat tindakan Ayah ini. Salah satunya Ustadz Yusuf yang akan menghampiri uminya justru sedang menonton Ning Ayah dari jauh. Ustadz Yusuf tak mau mengganggu momen itu, akhirnya tak sengaja melihat tangan Ayah yang memberikan beberapa lembar uang itu saat memasukkan pada saku Mbah itu tanpa disadari oleh orangnya. Nening matur suun Ning, ucapnya setelah melepas pelukan itu. Mbak Rati temani Mbah ini ke depan hingga menyeberangi jalan ya. Ayah mau ke dalam dulu mau buang hajat. Ucap Ayah. Mbah Rati langsung mengiyakan perintah Ningnya. Mbah pakai sandal kulo mawon nyeh. Ucap Ayah saat melihat sandal yang dipakai sudah tak layak. Ya Allah Ning matur suwun Mbah itu nampak senang tanpa sungkan Ayah menggantikan dengan sandal miliknya. Nyeh Mbah Ayah pamit riyen. Assalamualaikum. Ayah berjalan pulang tanpa menggunakan sandal. Mbak Rati juga ikut tersenyum dengan tingkah Ningnya yang ramah itu. Ternyata kebaikan Ningnya bisa sampai pada siapapun. Ayah berjalan pelan ke arah dalam dengan senang. Beberapa santri juga menyapanya dibalas dengan senyum saja olehnya. Masya Allah ternyata Kiai Hasan menyembunyikan berlian di sini dengan rapat. Pantas saja orangnya juga baik jika orangnya juga suka menolong tanpa pamrih seperti itu. Kagum Umi Zainab melihat tindakan Ayah barusan sejak tadi dia tahu jika itu adalah Ning Ayah. Mata Umi Zainab nampak tak mau lepas darinya. Umi tahu dia anaknya Kiai Hasan. Tanya Ustadz Yusuf membuat dua wanita yang tadinya fokus ke depan akhirnya dia berbalik ke belakang melihat putranya sudah ada di sini. Abang sudah sampai ya? Maaf Umi malah tidak sadar. Ucap Umi Zainab. Ustadz Yusuf langsung menyalami tangan uminya. Begitupun Ning Leha juga menyambut tangan abangnya. Lagi lihat Ning Ayah bang. Cantik sekali ternyata. Hati dan akhlaknya bagus sekali. Leha saja yang perempuan kagum padanya. Ucap Ning Leha dengan wajah senang. Iya Yusuf juga tahu kalau beliau itu cantik. Puji Ustadz Yusuf. Tak sadar jika dia jujur pada keluarganya. MMOJT dia bisa dong jadiin baku bang. Goda Ning Leha. Melihat baru kali ini abangnya ini sampai memuji lawan jenis. Umi Zainab juga tersenyum. Beliau menangkap adanya rasa lain di mata anaknya saat menyebutkan nama Ning Ayah. Binar bahagia tak bisa dia kendalikan. Abang kenal? Pancing Umi Zainab mereka sambil berjalan ke kamar tamu yang sudah disediakan. Dia itu murid aku Umi. Pasti kenal lah. Mana dia anak yang berprestasi lagi. Ucapnya menggebu. Umi Zainab makin yakin jika anaknya ini ada rasa pada Ning Ayah. Lihatlah matanya dan gestur tubuhnya itu begitu terlihat. Jika benar Umi Zainab akan menjadi pendukung pertama bagi anaknya, apalagi Umi Zainab juga cocok dengan kepribadian Ning Ayah ini walaupun baru saja kenal dan melihat, tapi tak bisa dibohongi jika hatinya yang seorang ibu nampak senang dengan Ning Ayah.
Oh, murid abang Umi. Wah, dia pintar juga ya bang, udah kelas 3 sanawiyah. Sepertinya umurnya juga masih anak-anak. Ya Ning Leha yang melihat wajah Ning Ayah itu masih seperti anak kecil. Iyalah, umurnya aja baru mau 13 tahun kok. Masih remaja dia deh. Sama kamu tuaan kamu 1 tahun deh. Ucap Ustadz Yusuf membuat kedua wanita itu saling pandang. Yang benar mas. Wajahnya emang masih kecil sih, tapi tingginya memang sudah seperti gadis dewasa. Ucap Ning Leha. Iya deh, Ning Ayah ini punya kelebihan yang banyak, diantaranya dia itu anak yang jenius deh. Ini habis kelas 3 selesai mau ikut abangnya Gus Adnan untuk kuliah katanya. Tidak mau ikut aliyah, paling ikutnya saja seperti biasanya. Dia sering loncat kelas karena kecerdasannya itu. Jelas Ustadz Yusuf membuat Umi Zainab makin tertarik pada Ning Ayah. Masya Allah, Umi baru tahu jika Ning Ayah ini banyak sekali kelebihan. Bersyukur sekali bisa mempunyai anak sepertinya. Kiai Hasan pastilah bangga padanya ya nak. Timpal Umi Zainab dengan wajah bahagia. Cocok nih sama abang, sama-sama pintar. Leha setuju kalau abang nikah sama Ning Ayah. Ucap Ning Leha yang membuat Ustadz Yusuf yang sedang minum air putih sampai keselak. Uhuk, kamu ini ngawur. Ucap Ustadz Yusuf. Hehe Pais, maaf bang. Ucap Ning Leha. Hehe, ini kan hanya omongan saja kak. Jangan diambil hati. Lagian umurnya juga masih muda sekali. Baru 13 tahun juga. Ucap Umi Zainab. Firasatnya tidak salah lagi jika anaknya sudah suka dengan Ning Ayah. Sudah biarkan dia menggapai impiannya, jangan bahas nikah dulu deh. Takutnya di sini ada yang dengar dan tak baik bagi kita tamu membicarakan tuan rumahnya. Kurang sopan. Ucap Ustadz Yusuf. Tadi karena ada yang harus dia lakukan, urusan dadakan disuruh membantu Ustadz Ali untuk mendata tamu beserta keluarganya agar tak ada yang terlewat saat pembagian konsumsi. Ustadz Yusuf tak ikut ke sesi tanya jawab rutinan di sini. Beliau langsung pergi terlebih dahulu agar bisa ikut acara nanti siang jam 10 juga. Karena konsumsi di sini sudah ada yang menyediakan dari pihak catering, tentunya harus dengan data yang tepat agar tak ada yang terlewat. Bab ke-45. Iya deh bang, nanti saja kita ngobrolnya di rumah biar aman. Ya kan Umi? Jawab Ning Leha dengan tengil. Sudahlah, kamu dari mana sih? Tadi itu seru loh yang jadi bahan diskusi tentang penghafal Al-Quran. Itu Ning Ayah sendiri yang tanya. Ucap Umi dengan semangat menceritakan apa saja yang tadi terjadi di masjid pada anaknya. Ustadz Yusuf sesekali hanya bisa tersenyum melihat Uminya sangat senang dengan Ayah saat bercerita. Andai Uminya ini tahu kalau dirinya sudah sedikit menyimpan rasa pada Ning Ayah, mungkin akan heboh tanggapan mereka. Saat ini hanya bisa ia pendam rapat-rapat saja agar tak membuat Ayah menjauh darinya. Melihat umur Ayah juga baru saja menginjak remaja, pastinya tak akan pernah ada di pikirannya tentang pernikahan. Ingin rasanya mengajukan ta'aruf, tapi sepertinya akan sulit melihat keluarga Kiai Hasan nampak menjaga Ayanda Republik. Senang rasanya bisa melihat Ayah tadi. Walaupun sebentar, tapi itu termasuk momen yang langka. Melihat pujaan hati dengan kebaikan hatinya itu lebih menyenangkan daripada saat sadar melakukan kebaikan di depannya langsung. Sungguh hatinya tak bisa bohong saat ini ikut senang melihat sang Umi yang nyaman di sini. Jika Ning Ayah takdirku, mudahkanlah ya Allah. Jika bukan, akan kurayu dengan caraku. Batin Ustadz Yusuf tersenyum lembut melihat sekitar kamar. Akhirnya mereka mengisi waktu dengan ngobrol santai sambil menunggu acara dimulai. Tentunya Kiai Aziz sang abah sudah berkumpul bersama para kiai lainnya, sedang asyik ngobrol di ruang tengah keluarga dalam. Saling berbincang masa lalu juga membahas pondok mereka masing-masing. Assalamualaikum. Salam Ning Ayah membuat semua orang yang tadi asyik ngobrol langsung menoleh semua pada pintu masuk. Terdapat gadis remaja cantik yang sedang membawa mukena masuk ke dalam rumah, berdiri dengan tersenyum manis. Aduh, Ayah lupa kalau semua teman abah pastinya ngumpul di sini. Tahu begini tadi Ayah lewat belakang saja batin Ayah malu. Tapi sudah terlanjur, jadi dia pasang wajah tak bersalah saja. Cepat-cepat mengembalikan wajah malunya dengan menunduk. Waalaikumsalam WD.
Jawab mereka semua. Kiai Hasan langsung menghampiri putrinya. Melihat dari atas sampai bawah, kok ada yang aneh? Loh nak, kok tidak pakai sendal? Tanya Abah yang mendekati putrinya malah tak memakai sandal alias nyeker. Semua orang ikut melihat ke arah yang sama dan juga ikut heran. Seorang ning nyeker habis dari masjid yang jauh begitu nampak tenang saja. Hehe, sandal ayah sudah ayah sodakokan bah. Udah bosan ayah. Hehe. Jawabnya dengan cengiran. Oh walah, kok sendirian? Terus kamu malah kesini nyeker begini? Tidak minta tolong mbak buat ambil sandal kami yang lain nak? Kok lama sampainya? Kirain abah nyasar dari tadi belum pulang. Ucap sang abah. Hehe, kan ayah hilin dulu lihat suasana pondok kita bah. Di pondok sendiri kok dibilang nyasar tibah bah. Ayah udah hafal luar dalam ya. Atas bawah juga hafal, wong ayah suka manjat genteng asrama. Kadang juga bantuin mbak ambil jemuran yang terbang. Aps. Ayah keceplosan malah jujur semua. Kan nanti dapat ceramah. Duh, ini mulut kok jujur banget sih sama abah. Batin ayah yang hanya cengengesan saja melihat wajah sang abah berubah-ubah. Dari belakang Kiai Hasan, beberapa kiai ikut tertawa melihat tingkah anak sahabatnya yang di luar nalar itu. Kena marah malah santai seperti itu. Tetap tenang dan tersenyum pada yang memarahinya. Oh, jadi kamu masih suka naik gentengnya sampai sekarang? Goda abah pada putrinya. Beliau baru tahu jika anaknya ini suka membantu mengambilkan jemuran para santri. Pasti karena tingkah anaknya yang random ini. Happy Isbah, abahku yang baik dan ganteng sedunia, jangan marah, malu itu banyak temen abah yang nonton kita. Ya kan Kiai? Ujar ayah meminta pembelaan dengan ekspresi wajah imutnya, apalagi deng senyum mautnya juga. Semua kiai tersenyum dan mengangguk. Jawab dulu pertanyaan abah nak. Tanya abah malah penasaran. Dengan fakta baru anaknya ini suka ambilin jemuran santri. Sudah kayak Spiderman saja manjat genteng kayak lagi jalan di jalan aspal. Ini genteng loh, tinggi. Mana cewek pula? Iya kan ayah, kasihan bah kalau dibiarin saja. Santri itu juga minta tolong sama ayah. Ya ayah mana tega nolak, kalau urusan seperti itu mana mereka takut tak bisa masuk sekolah atau baju itu kesayangannya, kan ayah tidak tega. Mereka juga tahu ayah hobi manjat genteng, jadi minta tolong ke ayah. Lagian kalau ayah mau jatuhkan bisa langsung loncat saja. Ayah kan hebat bah. Kalau cuma genteng lantai 2 masih bisalah ayah buat kendalikan. Jelas ayah membuat semua orang melongo. Apa tadi loncat dari lantai 2? Yang benar saja ini anak perempuan seperti Wonder Woman saja wi. Kiai Hasan memijit pangkal hidungnya yang syok dengan omongan putrinya. Kamu tidak takut nak? Itu tinggi loh. Tanya abah lagi. Tidak takutlah bah. Kan ayah juga suka manjat dulu kalau ngambek sama abang, hehe. Jawab ayah, malah menutup mulutnya yang malah jujur sekali. Oh, jadi yang suka metik mangga di belakang pondok juga kamu ya? Kan dekat itu sama genteng asrama putra. Tanya abah heran dengan anak perempuan kok berani sekali. Kadang saat menyuruh kau memetik buah mangga malah sudah habis, atau kadang tinggal beberapa biji saja. Ho, oh kan abah larang ayah lewat pintu kalau ke asrama putra. Ya ayah lewat yang dibolehin dong. Abah tidak melarang ayah buat masuk ke dalam asrama putra lewat genteng kan? Ucap ayah dengan wajah polosnya. Sontak kejujuran ayah membuat semua tamu Kiai Hasan terkekeh, tak bisa menyembunyikan tawa mereka sejak ada Ningnya datang. Para mbak yang masih mendengar saja ikut tertawa. Ini seperti tontonan gratis anak dan ayah yang sedang debat. Hahaha. Udah Kiai Hasan, kamu kalah debat sama anakmu itu. Kekeh Kiai Aziz sambil memegang perutnya. Ayah hanya memberikan jempolnya saja pada Kiai Aziz sebagai jawaban. Sontak itu membuat mereka semua makin tertawa lebar dengan tingkah random anak sahabat mereka. Nak, jangan diulangi lagi. Kalau kamu mau bantu orang silahkan, tapi jangan membahayakan diri kamu sendiri nak. Kan masih bisa pakai tangga kalau tinggi. Minta tolong sama Kangkan juga bisa. Nasihat Kiai Hasan pada putrinya yang memang hobi sekali manjat genteng. Rasanya pusing dengan tingkah random di luar tingkah baiknya. Iya abah. Hehe, maafin ayah ya. Rayu ayah dengan wajah memelasnya.
Kamu itu selalu bikin Abah dapat kejutan, nak. Iya, Abah, maafin. Sekarang salam dulu sana sama temen Abah. Ucap Kiai Hasan yang pasrah dengan anaknya yang memang seperti itu sikapnya. Suka bikin hati deg-degan dengan ulahnya. Iya, Bah. Jawab ayah langsung berjalan ke depan dengan lututnya saat sudah dekat dengan para kiai yang diundang oleh Kiai Hasan. Dengan taksim ayah menyalami semua orang yang ada di situ dengan sopan. Entah tingkah landomnya kan kumat lagi atau tidak. Kiai Hasan hanya bisa memandang itu dengan senyum. Ada saja nak kamu ini. Sudah makin besar makin banyak kejutan yang kamu berikan atas kejujuran yang kamu miliki. Abah bukan marah hanya khawatir dengan keselamatan kamu nak. Abah takut tak bisa menjaga kamu dengan baik. Kamu amanah Abah paling Abah jaga selama ini karena kamu perempuan. Batin Abah melihat dengan sayang anaknya. Walaupun bukan anak kandung tapi ayah juga titipan yang harus dia jaga untuk dia pertanggungjawaban nanti di akhirat bukan. Sejatinya anak kandung maupun bukan semua itu ciptaan Allah untuk kita jaga dengan baik dan benar. Apalagi anak soleh maupun anak solehah menjadi amalan kita nanti yang akan kita bawa hingga akhir.